Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berada di hari-hari terbaik sepanjang masa di 10 awal bulan Dzulhijjah, yang mana amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan yang dilakukan pada selain hari ini. Insyaallah pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan sedikit mengupas ilmu tentang ilmu padi gitu ya. Kita sudah ngaji, kita sudah ikut pengajian sudah lama, maka seharusnya kita menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang tidak sombong, ya, sehingga ilmu yang sudah kita miliki menjadi keberkahan buat kita pribadi dan bermanfaat juga buat orang lain. Ada beberapa poin yang insya Allah akan kita sampaikan, ya. Ketika kita mengaji berkaitan dengan ilmu, berarti itu adalah hal yang besar, ya. Keutamaan menuntut ilmu itu banyak sekali, ya. Itu yang pertama, kan kita sampaikan tentang bagaimana keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, hal yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, menyamakan atau mensejajarkan persaksian Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga persaksian malaikat tentang tauhid, ya, disejajarkan dengan persaksian orang-orang yang punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 18. Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersaksi, ya, menyatakan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Ya. Wal malaikatu. Begitu juga para malaikat menyaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Ya, yang menyatakan demikian Allah. Ya, yang mempersaksikannya adalah malaikat. Wa ulul ilmi. Begitu juga orang-orang yang punya ilmu, para ulama, ya, para penuntut ilmu. Ya, qaiman bil qist. La ilaha illahu, ya, al-azizul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwasannya di dalam ayat ini, kata beliau,
Di dalam ayat ini terdapat dalil tentang keutamaan ilmu dan kemuliaan para ahli ilmu. Ya. Jika ada yang lebih mulia daripada ulama, daripada penuntut ilmu, daripada orang-orang yang alim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyertakan mereka ya dengan namanya, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, dan juga nama para malaikat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyertakan ulama ya atau ahli ilmu di dalam ayat tersebut. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu. Kemudian di antara keutamaan yang berikutnya bahwasanya ilmu ini menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga. Ya. Surga itu barang dagangan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang dagangan Allah itu sangat mahal sekali. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal sekali. Wa ala inna sil'atallahi al-jannah. Dan barang dagangan tersebut adalah surga. Dan surga tidak bisa diraih oleh seseorang kecuali dengan ilmu. Ya, kecuali dengan ilmu. Orang tidak bisa meraih surga kecuali dengan ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Makanya sebaik-baik perjalanan adalah perjalanan kita untuk menuntut ilmu, untuk ngaji. Itu sebaik-baik perjalanan yang kita lakukan. Ya, jauh ataupun dekat. Kalau niatnya untuk ilmu, itu adalah perjalanan terbaik. Setiap langkahnya akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan orang-orang yang senantiasa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Allah mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dia menuntut ilmu, dia akan jadi tahu halal haram. Ini sunnah, ini tidak sunnah, ini wajib, ini tidak wajib. Halal haram semuanya tahu. Kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dia beribadah kepada Allah dengan ilmu, bukan beribadah dengan asal-asalan ataupun hanya sekedar ikut-ikutan. Kemudian mati di atas ilmu, di atas ibadah yang sudah dia lakukan. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menulis satu kitab yang sangat bagus sekali, menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu itu bisa sampai 100 lebih. Di dalam kitab beliau yang sangat fenomenal yaitu Miftah dari Sa'adah. Ya. Itu bisa dirujuk di kitab tersebut. Ya, sudah ada terjemahannya kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab. Ya. Itu subhanallah ya. Kalau kita bahas sekarang ya nggak cukup waktunya. 100 lebih. Ya, makanya kita ambilkan yang inti-intinya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan satu perkataan yang sangat bagus ya. An-nasu salasatun. Manusia itu terbagi menjadi 3. Jadi manusia itu tidak lepas dari 3 ini. Yang pertama fa'alimun rabbani. Ya. Alim, orang alim, ulama rabbani. Senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajatnya sudah tinggi. Ya. Ulama, ya. Kemudian yang kedua wa muta'allimun ala sabilin najah. Kedua ya semoga kita masuk dalam kategori kedua ini, yaitu orang yang masih proses terus menuntut ilmu, tapi nggak sampai alim gitu. Karena untuk jadi orang alim itu kan berat, ya, penuh perjuangan, butuh waktu yang lama, ya, butuh perangkat-perangkat yang harus dikuasai. Bahasa Arabnya harus masya Allah, ya, di situ ada ilmu usul fikih, di situ ada ini, ada itu gitu. Ilmu hadisnya sehingga dia bisa istinbat hukum. Ya, kalau kita ini kan nggak bisa. Ya, kita ini penuntut ilmu orang awam. Ya, yang hanya ikut orang alim gitu loh.
Nggak bisa kita bikin hukum sendiri, nggak bisa. Ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal baqi hamajun ri'aun atba kulli na'ikin. Yaitu orang bingung. Yang ketiga, ya jangan sampai kita jadi orang bingung. Nggak jelas. Ikut yang viral. Ada yang viral ke sana ya sana. Viral ke sini ya ke sini. Nggak jelas, nggak punya prinsip. Makanya ciri penuntut ilmu yang benar adalah mereka yang punya prinsip. Tapi kebanyakan kita kan nggak mau ngambil warisan ilmu itu. Jangankan sekarang, dulu zaman setelah Nabi Muhammad SAW wafat itu, ya, Abu Hurairah itu sampai pergi ke pasar yang ada di kota Madinah. Ya, kok masjid sudah mulai ditinggalkan, masjid mulai sepi. Ya, Abu Hurairah mengatakan, wahai kaum, ya, di masjid sedang dibagi warisan para nabi. Ya, akhirnya para berbondong-bondong datang ke masjid. Mana warisannya? Ya, kok nggak ada dinar, nggak ada dirham, karena orang sudah tertanam di pikirannya kalau namanya warisan ya harta gitu loh. Ya uang, ya kalau ada barang ya barang. Ya, kemudian Abu Hurairah mengatakan, itu lihat ada halaqah Quran, itu ada halaqah hadis, itu ada halaqah ilmu, itu warisan yang sesungguhnya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah di antara ya keutamaan ilmu, bahwasannya itu adalah warisannya para nabi. Iya, kalau namanya warisannya para nabi berarti mulia. Ya. Dan masih banyak ya kalau kita paparkan bahwasanya keutamaan ilmu sangat banyak sekali. Ya, itu pembahasan kita yang pertama, keutamaan ilmu. Kemudian yang kedua, ya, pembahasan kita yang kedua, tingkatan orang yang punya ilmu. Itu ada 3 tingkatan lah gampangannya. Atau 3 tahapan. Orang menuntut ilmu itu pasti melalui proses ini. Orang yang ngaji itu pasti melalui proses ini. Ya. Man dakhala fi syibril awwal, barang siapa yang masuk di proses yang pertama, takabbara. Pasti dia akan punya rasa kesombongan. Iya. Baru ngaji, baru tahu satu ilmu. Oh, ternyata kayak gini, berarti wong-wong itu salah kabeh. Nah, itu pertama begitu, itu pasti proses begitu itu. Memperdalam lagi. Ya, alima annahu ma ya'lam. Maka dia akan merasa bahwa dia masih bodoh terus, nggak tahu apa-apa. Dan kita harus berada di tingkatan seperti ini. Sehingga apa? Kita malu kalau ngomong agama tanpa ilmu. Oleh karenanya Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang, ya, arafa qadra nafsihi, yang tahu kadar dirinya. Dalam artian apa? Tidak berbicara. Itu juga dalam urusan agama. Ya. Kita ngaji sudah tahu. Baca buku juga 10 menit ngantuk. Ya. Baca Quran juga belum bisa. Tafsir apalagi. Tapi kalau bicara masalah urusan agama, tentang merasa orang paling tahu agama, wah ini bahaya. Sangat bahaya sekali. Ya. Begitu juga masalah politik. Ya, kita juga gak pernah ngaji tentang politik. Ya, kuliah tentang politik, kemudian masalah hubungan internasional, masalah ya tentang masalah itu. Bahwa saya politik kita tidak pernah tahu itu. Ya, tapi di warung kopi seolah-olah kita ini paling jago politik, Pak. Iya. Ini juga berbahaya. Ya. Makanya kalau kita menuntut ilmu hanya di proses awal tanpa lanjut lagi, ini berbahaya sekali. Kita akan menjadi orang yang sombong, ya. Kita tidak tahu diri, ya, dan ini sangat berbahaya. Makanya kita harus lanjut terus, ya. Makanya banyak akhirnya orang yang pengalaman, ya, orang yang akhirnya awal hidupnya di kampung terus. Jadi kan lingkupnya sempit, taunya ya hanya itu, ya, taunya hanya itu. Kemudian ketika pergi keluar,
melihat adanya perbedaan. Orang kalau tidak tahu, ya, karena ya nggak belajar, itu langsung justifikasi. Ya, ini sering saya jumpai, misalnya orang di sini ya tinggal di Malang, ya pokoknya dari kecil sampai besar di Malang loh, di kampung itu saja. Taunya ya namanya sholatnya begitu aja. Ya, tidak pernah melihat ada perbedaan lah di kampung tersebut. Akhirnya dia pergi umroh. Ya, misalnya di sini dia sholat subuh pakai kunut, taunya ya wis itu. Yang namanya sholat subuh ya pakai kunut. Umroh ke sana, ke Mekah, ke Madinah, mampir Madinah. Di sana kok udah ada kunut. Oh, ini masjid sesat nih. Itu orang kalau yang pikirannya masih, ya maksudnya belum tahu tentang masalah perbedaan. Ternyata di luar sana itu ada perbedaan. Masalah kunut, masalah kunut. Orang kalau sudah ngajinya benar, ya, oh ternyata memang di kitab itu ada perbedaan pendapat. Ya, oh ternyata permasalahan ini adalah masalah khilafiyah yang muktabar diakui. Sejak dulunya begitu memang. Oh ternyata memang harus saling menghargai. Iya. Oh itu kita sudah sampai tingkatan itu. Kalau kita keluar melihat, oh ternyata di sana nggak, oh biasa aja. Iya. Oh ternyata begitu tuh, biasa aja. Tapi kalau kita tidak sampai tingkatan seperti itu, yang tahunya hanya yang benar hanya satu. Ya, pokoknya harus kunut, kunut sesat. Berarti imamnya sesat nanti. Ya. Itu contoh saja, contoh kecil. Ya, yang sering terjadi di lapangan demikian. Saya sering ditanya, di sini aliran apa sih? Ya, ini kok nggak ada kunut, kok nggak ada apa? Kok nggak ada zikir kan? Biasanya kalau di kampung itu kan menunggu sholat itu kan ada zikir-zikirnya Ustaz. Sholawatannya. Loh di sini kok diem aja? Nggak ada. Ya, itu contoh kecil aja. Ya, makanya kita harus terus ngaji. Ya, kemudian juga memperluas wawasan kita. Dan juga ini mempengaruhi ya, tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi. Iya, sama. Orang kalau masih S1 misalnya, ini sebagai contoh aja ya. Orang masih S1, itu kan cakupan penelitiannya masih belum dalam. Ya masih kulit lah istilahnya. Ya, S1 tuh. Habis itu masuk lagi S2. Wah, itu agak dalam dikit lagi. Ya. Jadi permasalahan yang dibahas lumayan mengerucut. Iya. Oh ternyata demikian, oh ternyata dia akan pola pikirnya akan berubah. Ya, melihat sesuatu akan lebih tinggi lagi. Ya, kalau bahasa kerennya world view gitu ya. Ya, melihat dari segala macam sisi. Jadi tidak dipahami dari satu sisi saja dinamika kehidupan ini. Kemudian lanjut lagi S3, lebih mengerucut lagi, lebih dalam lagi penelitian. Ya, nah, kemudian membentuk pola pikir bahwasanya semua itu harus kemudian dibahas secara komprehensif, yaitu keseluruhan dari segala sisinya. Ya, berbicara dari segala aspeknya. Ya, aspek sosialnya, aspek ini, aspek itu, sehingga nanti ketika menyampaikan ini, bagaimana bisa masyarakat itu bisa memahami dengan baik dan benar. Ya. Tidak terkotak-kotak, tidak demikian, tidak demikian. Ya. Jadi begitu. Ya. Padahal masyarakat muslimin rahimahullah, itu pembahasannya. Yaitu tingkatan penuntut ilmu. Ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama apa? Prosesnya, proses awal apa? Menghasilkan apa? Kita ini sombong. Ya seolah-olah baru tahu satu, yang lainnya salah semua gitu ya. Kemudian yang kedua Bang, tawadhu. Oh ternyata banyak ternyata versinya. Oh begini, oh begini. Ini ternyata sandarannya masih benar. Ini hadisnya, pemahaman tentang hadisnya begini. Kemudian yang ketiga Bang, seolah-olah kita bodoh, gak tahu apa-apa.
Karena semakin luas, semakin dalam lautan ilmu itu, ternyata tak bertepi. Ya. Terlebih lagi masalah-masalah fikih, masalah fikih itu harus luas. Gak bisa kita kaku dalam masalah fikih, tidak bisa. Kalau masalah tauhid akidah satu saja, gak bisa. Baca Bang Cabang. Ya, Allah satu, gak bisa. Ada mengatakan Allah dua, nggak apa-apa itu. Harus luas. Itu gak boleh, Pak. Ya, misalnya ada yang mengatakan Allahnya dua, Allahnya tiga, itu gak boleh. Pemahaman seperti itu. Ya, yang namanya Allah ya satu. Sesembahan kita ya satu, itu namanya tauhid. Nggak ada khilafiyah di situ namanya. Ya, urusan tauhid itu ya. Ya, surga neraka ada, itu masalah akidah. Ada yang mengatakan ada namanya surga neraka, sudah ada itu. Itu cuma halusinasi. Nah, itu berbeda itu. Berarti itu menyimpang itu. Nah, itu masalah akidah, gitu loh. Nggak bisa di situ toleransi, nggak bisa. Iya. Mengatakan surga neraka halusinasi, kemudian ada kubur halusinasi, enggak, itu akidah. Ya. Kemudian nggak percaya Nabi itu, bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Ya. Kita ini punya Nabi, Nabi Muhammad. Oh, kalau saya beda, Nabi saya bukan Nabi Muhammad. Siapa? Ya supaya adalah Nabi, tapi bukan Nabi Muhammad. Nah, ini akidah, Pak. Ini sesat berarti. Orang yang nggak percaya bahwa Nabi kita Nabi Muhammad itu sesat, menyimpang. Nah, ini urusan akidah beda. Iya, ini harus satu kata. Semuanya satu masjid ini harus punya satu keyakinan yang sama. Itu namanya akidah. Nggak boleh berbeda. Iya, Allahnya satu, Nabi Muhammadnya satu, nggak boleh dua. Iya. Kemudian ya percaya tentang surga dan neraka. Percaya tentang adab kubur. Nah, ini masalah akidah, nggak boleh berbeda. Nah, adapun urusan-urusan fikih, tata cara ibadah, muamalah, itu luas. Saya sering contohkan masalah sholat aja. Itu, Pak, kalau kita buka kitab ulama, itu kita akan temukan versinya banyak sekali. Banyak banget, bukan hanya satu versi. Makanya kita di situ harus semakin luas, semakin lapang dada. Misalnya tata cara turun dari i'tidal menuju sujud, itu ada dua versi, dan itu kita saling menghargai. Tidak boleh merasa versi ini yang paling benar, nggak begini salah, nggak boleh seperti itu. Karena sama-sama ada dalilnya. Pakai tangan dulu, boleh. Habis itu lutut. Pakai lutut dulu, baru tangan. Itu sama-sama boleh, saling menghargai. Tidak kemudian satu masjid ini harus satu versi. Kalau nggak gitu, nggak boleh sholat di masjid ini. Subhanallah. Ini tidak dewasa namanya. Nah, mungkin yang agak aneh itu kalau kepala dulu, Pak. Turun kepala dulu, ini mungkin agak aneh. Ini harus diingatkan, jangan kepala dulu. Sakit nanti. Jadi khilafnya itu kan apa? Antara tangan dulu atau apa? Lutut dulu. Tapi kalau kepala dulu, ini harus diingatkan. Mas, jangan kepala dulu, Mas. Ini enggak khilafiyah ini, Mas. Ini ngawur kalau ini gitu. Ada banyak hal yang demikian. Masalah tentang apalagi kalau berbeda itu. Kalau dalam masalah sunat itu banyak sekali versinya. Dalam masalah puasa juga gitu. Dalam masalah ibadah haji, ada fikih-fikih yang memang harus toleransi di sini. Saling menghargai, kecuali memang pemahamannya berbeda jauh gitu loh. Berbeda jauh dari pemahaman para ulama, dari minimal dari 4 madhab, sudah menyimpang dari 4 madhab. Tidak pernah dibahas gitu ya. Nah, itu baru harus diingatkan. Terkait masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu tentang tingkatan ilmu. Kemudian pembahasan yang berikutnya, bagaimana kiat
agar kita tawadu, ya, agar semakin menunduk. Maka Syekh Abdul Salam As-Suwair beliau mengatakan, kullama zadat ilmuhu qalla inkaruhu. Setiap orang yang ilmunya bertambah, pasti dia akan sedikit mengingkari. Karena dia akan tahu, Pak, oh ternyata itu juga masih dalam lingkup kebenaran. Berbeda kalau orang cuma tahunya satu, pasti dia akan sering mengingkari. Padahal dia tidak tahu bahwasanya yang dia ingkari itu masih dalam lingkup kebenaran juga, tapi di dimensi yang lain. Ya. Karena terkadang dalam masalah fikih itu bukan hitam dan putih, Pak. Nah, kalau akidah ya hitam dan putih. Ya. A B B itu masalah akidah, oke. Tapi kalau masalah fikih tidak demikian. Ya, nggak hitam nggak putih. Kecuali kalau di usulnya, ya perkara-perkara pokoknya misalnya kewajiban sholat, ya itu hitam putih, Pak. Nggak boleh orang meyakini sholat nggak wajib, nggak boleh. Iya, wajib sholat, wajib puasa jelas. Iya, wajib zakat, wajib haji itu jelas, itu hitam putih. Tapi tata caranya, di pelaksanaannya, nah itu di situ ada perbedaan pendapat. Dan disitulah kita yang harus saling menghargai tadi. Seperti contoh kecil dalam masalah sholat tadi. Iya, tangan dulu atau kemudian lutut dulu. Iya. Kemudian misalnya dalam tahiyat itu menggerak-gerakkan jari atau diam, ya, lalu begini lalu begitu, ya. Nah, itu masih kunut subuh atau tidak kunut subuh, baca bismillah keras atau nggak bisa baca bismillah keras, itu kan masih lingkup tata cara, ya, masih bisa didiskusikan, ya, masih bisa didiskusikan, bukan untuk permusuhan. Yang menjadi masalah adalah menjadikan masalah-masalah seperti ini permusuhan, sehingga di masyarakat itu habis berantem, habis sudah nyapa, ya. Nah, ini berbahaya. Dan kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, Al-Imam Syafi'i. Nah, ini agar kiat untuk bisa tawadhu itu Imam Syafi'i memberikan tips. Al-ilmu arba'ata marahil. Ilmu itu ada 4 tingkatan. Ya. Kalau tadi kan proses, ya. Kata Syafi'i itu prosesnya demikian. Tapi kalau kata Imam Syafi'i itu, man ta'allama al-awwal dhanna annahu a'lamun nas. Barang siapa ya di tingkatan yang pertama ini ya menuntut ilmu ya baru-baru gitu ya. Nah, ini hampir sama sih dengan perkataan Syafi'i, tapi ini lebih mendetail. Barang siapa yang belajar ilmu, ya, maka dia akan mengira bahwa dia yang paling tahu segalanya. Ini baru pertama. Fayazidu ingkaruhu walam yakbal illa muwafiqan. Maka dia akan banyak mengingkari. Dia nggak akan terima kecuali yang sesuai dengan dia. Nggak mau. Ya pokoknya harus A, B, B. Nggak mau dia. Terima yang lain nggak. Ya, ini tingkatan yang pertama. Ya. Maka ini tidak menjadikan orang tawadhu. Makanya harus belajar lagi. Ya. Kemudian yang kedua, fa'idah ta'allama tsaniya alima anna ma fatahu minal ilmi katsir. Barang siapa yang berada di tingkatan kedua itu, dia sudah merasa bahwasanya ternyata yang belum dipelajari itu masih banyak. Ya. Ternyata yang belum dipelajari itu masih banyak. Nah, ini sudah mulai masuk ke tawadhu ini. Ya. Kemudian fa'idah ta'allama tsalitsa alima anna ma fatahu aktsar bikatsir. Sudah masuk tingkatan yang ketiga ini, dia tahu bahwasanya masih banyak perkara yang belum dia ketahui. Ya. Fayadhar tawadhu, maka dia mulai lebih tawadhu lagi. Mulai lebih hati-hati kalau bicara, enggak sembarangan lagi. Ya. Wa yaktsuru tawaqqufuhu, maka dia akan banyak diamnya. Jadi Pak, orang alim itu gak sembarangan. Ya, makanya terkadang kalau ada masalah-masalah baru, itu yang cepat berbicara itu siapa? Ada masalah-masalah baru nih, viral-viral nih, yang cepat berbicara siapa biasanya? Ya. Siapa yang bicara? Netizen. Kenapa kok netizen yang banyak bicara?
Karena dia tingkatannya yang pertama, masih sombong. Masih ya level ilmunya ya masih itu aja yang ketahui gitu. Kalau para ulama dia diam dulu, melihat dari banyak sisi, barulah meredam. Jadi pembicaraan para ulama orang-orang alim itu meredam keributan yang ada, sejuk. Ya. Tapi kalau ada soal alimnya yang kemudian masih ngompor-ngompori, berarti dia belum tingkatan ketiga ini. Berarti masih tingkatan netizen juga. Ya. Orang lain nggak begitu. Dia banyak diemnya. Bukan berarti kemudian nggak ingkar mungkar, enggak juga. Tetap ingkar. Tapi dia tahu waktu. Ada waktunya, ada saatnya. Ya. Ini metodenya nanti demikian. Ini tata caranya demikian. Setiap daerah beda-beda. Oh, daerah seperti di sini, oh begini metodenya. Gak bisa kemudian hanya segera diviralkan. Nah, ini tahu, Bang. Orang alim itu demikian. Ya. Waqalla ifta'uhu, akan sedikit berfatwa. Takut. Jangan-jangan salah nanti sini. Ya. Saya sampai ingat sama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu. Beliau itu alimnya Madinah. Ya, beliau sekarang umurnya itu 93 tahun kan. Masih hidup. Ya, beliau itu kalau hafalan hadisnya Pak udah Masya Allah di luar kepala. Soalnya Bukhari Muslim itu di luar kepala. Nama-nama perawi hadis di luar kepala Pak. Tapi ketika ditanya ya beberapa masalah, itu beliau tidak malu menjawab wallahu a'lam. Makanya para ulama mengatakan wallahu a'lam itu setengahnya ilmu. Kalau orang yang ilmunya baru tingkatan pertama, dia akan jawab semuanya, Pak. Masalah kok ngono ae Ustaz dikasih rene. Iya. Dikit-dikit wallahu a'lam, dikit-dikit. Anak aja sih baru ngaji ini wis ngerti kabeh. Berarti sih sampean masih tingkatan pertama, Pak. Iya. Masih tingkatan pertama. Kan tingkatan pertama merasa bahwasanya dia tahu segalanya. Ya. Mau tinggal googling aja Ustaz wallahu a'lam wong wis ada. Aja begitu tuh netizen tuh. Ya. Kalau orang enggak begitu. Dia mikir dulu, Pak, lihat dulu. Buka kitab dulu. Ya. Karena ilmu itu agama, bagian dari agama. Kalau kita salah ngomong, salah fatwa, bahaya. Urusannya akhirat, dunia akhirat. Ya. Oleh karenanya masyarakat muslim rahmatullah. Ya, nggak sembarangan. Lalu kemudian yang terakhir, ya, amar Rabbi afala yasil ilaiha ahadun. Kalau tingkatan yang keempat tidak akan mungkin dicapai, ya, wala yanaluha li'annal ilma la muntahalahu, kecuali oleh Nabi. Ya, jadi tingkatan yang keempat ini tidak mungkin diraih oleh seseorang kecuali Nabi, karena ilmu itu tidak ada tepinya, luas kan? Ya, luas kan? Ya. Baik, kita ada dulu, habis nanti kita lanjut ya. Insya Allah sisa sebentar aja. Ya, kita ulangi lagi perkataan Imam Syafi'i. Ya, jadi ilmu itu ada 4 tingkatan. Ya, ini hampir sama dengan perkataan Syafi'i tadi. Ya, barang siapa di tingkat pertama, Pak, merasa dirinya tahu segalanya. Ya, jadi semua dijawab semua. Ya, bahkan bikin apa namanya? Ya nggak tahu malu, bikin majelis tanya jawab. Dia tidak punya perangkat apa-apa. Ya, tiba-tiba bikin majelis tanya jawab. Ya, ini bahaya sekali. Ya. Habis itu di-share lagi segala macam. Ini bikin fitnah. Ya. Kemudian nanti jawabannya kalau menurut saya ya. Itu menurut saya itu seolah-olah itu ulama besar gitu. Ya, ini bahaya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu orang yang merasa bahwasanya dia belum tahu gitu ya. Maksudnya apa yang belum diketahui itu masih banyak. Akhirnya dia mulai agak hati-hati lagi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Ini tingkatan yang agak tinggi lagi. Ya, banyak sekali ternyata yang belum diketahui sehingga dia sedikit berbicara, kemudian sedikit berfatwa, banyak diemnya. Ya, ini tingkatan yang paling bagus sih. Ya, cuma kan terkadang orang itu udah tahan untuk diem, apalagi kalau hal-hal yang viral. Terus pengennya itu speak up aja. Ya, pokoknya pengennya yang terdepan. Pokoknya aku harus ngomong. Oleh karenanya, kalau alim tidak, seorang yang alim itu dia akan mengumpulkan kalau ada sesuatu yang viral, sesuatu yang apa, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hal yang baru gitu ya. Orang alim itu akan apa namanya mengumpulkan bahan-bahannya dulu. Ya, bertanya dari banyak sisi. Ya, karena dalam fikih itu ada namanya menjawab sesuatu itu, ya, fatwa itu far'un antasuri, ya, sebagian daripada gambaran, harus luas dulu, ya, digambarkan detailnya, perkaranya gimana. Misalnya ada ibu-ibu datang ke sini, Ustaz suami saya itu dikit-dikit begini, Ustaz suami saya begini. Nah, kita nggak bisa langsung kasih jawaban, nggak bisa. Ya, karena bisa jadi melebih-melebihkan. Bisa jadi dia karena sudah gak senang sama suaminya. Ya. Kita harus panggil juga suaminya, Pak. Ibu tadi mengatakan begini, benar nggak begini? Oh nggak Ustaz, yang benar-benar begini-begini. Ya, akhirnya ketemulah itu. Ya, bahannya sudah lengkap, baru dikasih jawaban. Kalau kita hanya mendengar dari sisi ibu-ibunya, pasti ibunya maunya kita menghantam bapaknya. Ya, ayo Ustaz, hantam aja guys. Kasih jawaban yang kira-kira suami itu ya kapok gitu. Nah, kalau kita hanya mendengarkan dari sisi suami, oh iya Ustaz, ya, istri saya itu hantam aja jawabannya Ustaz. Ya, jadi saling menghantam, bukan solusi. Kalau orang lain nggak begitu. Ya, dikumpulkan semua. Ya, aduan-aduan itu. Ya, begitu juga tentang fitnah. Misalnya terjadi fitnah di suatu kampung itu, orang alim nggak langsung menghukumi, tidak, dipanggil dulu saksi-saksinya berapa orang. Ayo sini, apa sih yang terjadi? Realnya itu sebenarnya itu apa? Ya, kok bisa terjadi demikian? Itu kenapa? Apa sebabnya? Apa penyulutnya? Oh begini, akhirnya masuk semua, banyak referensi, semua dari banyak versi dikumpulkan. Barulah dikeluarkan pernyataan, baru dikeluarkan jawaban. Dan jawaban itu ketika sudah dikumpulkan referensi semuanya akan menyejukkan. Akan memberikan solusi. Ketika hanya dari satu sisi, ini bahaya. Ya, mendengar dari satu sisi, ternyata tidak demikian versinya. Ya. Itu dalam urusan sosial aja begitu, apalagi dari urusan agama. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ya, kiat untuk menjadi tawadhu dari perkataan Imam Syafi'i ini bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah ya, kita jaga niat. Belajar agama itu untuk apa? Kalau untuk Allah, untuk mencari kebenaran. Ya, Allah akan bimbing kita. Tapi hanya kalau untuk cari panggung, cari tenar, cari kemudian harta, cari dunia di dalam ngaji tersebut, itu Allah akan porak-porandakan urusan kita. Baik, itu yang pertama. Akan menjadi tawadhu, niatnya harus benar karena Allah, lillah, ya, bukan karena yang lainnya. Yang lainnya itu ngikut. Kemudian yang kedua adalah tahu diri. Ilmu tahu diri ini penting, Pak. Merasa saya ini siapa sih? Saya ini siapa? Kok saya harus berbicara setiap permasalahan itu, saya ini siapa? Harus ngaca. Ya, itu yang kedua. Ilmu tahu diri. Ya, makanya kita kalau di rumah itu kalau bisa punya kaca yang besar. Ya, agar kalau kita itu berbicara agak panjang-panjang, berfatwa, itu kita kemudian ngaca. Saya ini juga bukan orang berilmu, akhirnya kita malu. Ya, akhirnya kita malu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, tidak berhenti belajar. Nah, itu agar kiat kita semakin apa? Udah, tiga itu yang paling penting.
Ya, yang pertama adalah niatnya benar. Kemudian yang kedua adalah tahu diri. Yang kedua adalah tahu diri. Kemudian yang ketiga, nggak berhenti belajar, terus belajar dengan memohon pertolongan dari Allah. Pasti Allah akan bimbing kita. Allah akan berikan petunjuk dengan kita melakukan yang demikian. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimanallah. Kemudian yang terakhir, ya pembahasan yang terakhir adalah apa sih akibatnya? Ya, akibat dari orang kalau tidak tawadhu dalam ilmu itu. Karena di dalam ilmu itu ada kesombongan. Bahaya. Di dalam ilmu itu ada kesombongan. Maka bahayanya apa? Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Man ibadallah bi ghairi ilmin." Barang siapa yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah tanpa ilmu. Ya. Orang-orang yang tidak tahu itu kan ilmunya baru sedikit. Ya. Karena ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya, itu ingat itu. Ini bahayanya. Kalau kita ngajinya setengah-setengah, masih hanya di tingkatan yang pertama, akan banyak merusak, akan banyak menimbulkan perselisihan, permusuhan di antara kaum muslimin daripada memperbaiki. Ini dampaknya. Ya, ini dampaknya. Makanya mulai dari sekarang kita harus tahu diri. Kalau kita bicara agama, kalaupun nge-share aja yang udah jelas-jelas. Keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, itu share aja. Ya. Kemudian amalan yang harus dilakukan bulan Dzulhijjah apa saja, itu share aja. Tentang masalah motivasi untuk beramal. Tapi kalau udah urusan perbedaan pendapat, udah sampai itu nggak usah di-share. Ya. Kalau kita kan sukanya yang seru-seru ya, toh? Yang ada bumbu-bumbu perselisihannya, wah itu seru. Akhirnya nanti apa? Ngadu Ustaz. Sesi kita tunggu di versi Ustaz Fulan. Ya. Kemudian nanti kalau Ustaz Fulan sudah ngomong, wah kita tunggu lagi versi Ustaz Alan. Habis itu bentur kan? Ya. Ini pekerjaan buzzer. Ya. Pekerjaan apa? Buzzer. Ya. Ini kan dibayar untuk memang bikin ribut. Hati-hati. Ya, hati-hati. Memang ada orang yang pengen umat Islam itu tidak rukun, itu ada. Ya. Jadi kita harus hati-hati, Pak. Ya. Makanya sebenarnya kita itu harus rukun-rukun aja. Ya. Jadi perbedaan pendapat itu yang seharusnya diselesaikan di forum ilmiah, tapi dibawa-bawa sampai fisik, sampai kemudian di luar forum. Ya. Masya Allah, Pak. Kalau kita lihat para ulama ya itu luar biasa. Syekh Nasruddin Al-Albani itu banyak perbedaan pendapat dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz, dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, banyak sekali. Ya, tapi karena sudah punya dasar cinta karena Allah, ya, kemudian perbedaan pendapatnya juga masalah khilafiyah, bukan masalah pokok, usul, bukan masalah prinsip, bukan. Ya. Makanya ketika bertemu ya biasa aja. Ya, pernah pada suatu ketika mereka haji bareng. Ya, haji bareng mereka itu. Ya. Maka ketika ditanya, wahai Syekh, waktu itu yang menjadi ketua majelisnya, waktu itu di Mina. Yang menjadi ketua majelisnya di situ adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya. Maka beliau mengatakan kalau ada mau yang bertanya urusan hadis kepada Syekh Albani, kalau urusan fikih kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, kalau urusan mungkin akidah segala macam mungkin saya bisa. Ya. Kemudian waktu itu datang waktu sholat. Ya. Siapa yang disuruh jadi imam sama Syekh bin Baz? Syekh Albani disuruh jadi imam. Beliau mengatakan, ya Syekh, ya alimna sholat Rasulullah SAW. Ya, wahai Syekh,
ajari kami bagaimana Rasulullah SAW sholat. Enggak, saya enggak mau. Lah. Anta imamuna, kata Syekh. Ya, kata Syekh Al-Albani mengatakan kepada Syekh bin Baz, Kak, antum imam kami. Antum adalah ketua majelis yang layak untuk jadi imam. Lah. Kata beliau, nahnu fil Qur'ani sawa wa anta a'lamu bi hadithi Rasulillah. Kalau kita sama-sama hafal Quran sama, tapi kamu lebih paham tentang hadis Rasulullah SAW. Kata Syekh bin Baz kepada Syekh Al-Albani. Maka akhirnya Syekh Al-Albani jadi imam. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan lagi, dengan rasa tawaduknya, ya, usolli sholata Rasulillah am ukhaffif. Kata beliau, ya Syekh, ya kita mau sholat sebagaimana Rasulullah SAW sholat, ataupun kita dipendekkan atau diperpendek sholatnya. Ya. Alimna ya Syekh, alimna. Sudah, imam seperti Rasulullah SAW sholat. Nah itu bagaimana para ulama demikian. Ya, jadi permasalahan itu selesai di forum. Ya, setelah keluar dari ini, oh biasa aja. Sama kayak misalnya rapat takmir, masalah apa? Nanti kan debat tuh di masjid. Ya, ini maunya begini, gak apa-apa Pak. Diselesaikan aja di dalam masjid. Keluar masjid jangan dibawa. Keluar masjid ngopi lagi. Ya tak? Ngopi ya kan? Seperti tadi nggak ada apa-apa, walaupun nanti kayak ototnya udah mau keluar tadi. Ya maksudnya debat masalah ini nggak apa-apa. Jadi permasalahan demikian memang harus sudah dibangun kedewasaan. Ya sehingga kalau kita tahu yang demikian kita akan lebih dewasa menimbang sesuatu itu dengan ya timbangan yang luas, bukan satu sisi saja. Ya, oleh karena itu adalah dampak buruknya adalah kita merusak. Kalau kita setengah-setengah, ya merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya beberapa poin yang sudah kita sampaikan tadi masalah keutamaan ilmu, kemudian tingkatan ilmu, proses dalam tingkatan menuntut ilmu, kemudian yang ketiga tadi ya bagaimana kiat untuk tawadu, ya mengambil dari perkataan Imam Syafi'i tadi. Ya, kemudian yang keempat tadi bahayanya ya orang yang setengah-setengah ya di dalam menuntut ilmu merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Ya, oleh karena itu masyarakat muslim kita harus sadar diri, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita yang tidak berbicara kecuali sesuai kapasitas kita. Ya, barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan? Oke, 1, 2 silakan. Nanti akhirnya mendukung posisi satu kota sama ini banyak makanya di Jawa Barat itu banyak musibah. Ya kan, kalau menanam padi yang lalu mengadakan buah. Kalau mau panen juga sama. Padahal di dalam itu dua tanam itu kalau tanam sebenarnya itu ada banyak. Langsung pertanyaannya Om. Nah ini akulah yang menentukan bagian yang penunjukan yang asli dan kenapa kamu paling dan juga itu kalau yang gantung itu kan sama dengan zamannya Nabi Sol Bingung. kalau Nabi Nuh. di surat ini ayat 23
kalau mereka tidak kalau jangan kamu meninggalkan sesuatu yang karya bantuan dan saya mau bilang itu kita salah pak kalau bagi karena barakallahu fiik. Nah, memang terjadi ya fenomena ya pengkultusan kepada orang-orang soleh. Ya ini tidak benar. Ya ini tidak benar. Ya ini akan mengarahkan kepada kemusyrikan. Ya benar kata Bapak tadi. Ya sampai fotonya kemudian dipajang-pajang, di situ loh ada keberkahan katanya segala macam, sehingga ditakutkan ya menjadi tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menemui hal yang demikian ya dinasihati. Ya kita tidak boleh fanatik kecuali kepada satu orang saja. Fanatik kepada tokoh ya tidak boleh kecuali hanya satu orang saja, yaitu fanatik kepada Rasulullah SAW. Ya itu boleh. Tapi juga Rasulullah SAW gak mau berlebihan gitu kan. Ya ada ifrat, ada tafrid. Ya berlebihan ataupun ya kurang gitu ya dalam masalah ta'zim yang memuliakan. Oleh karena masyarakat muslimin rahimahullah, ya nasihat kami kalau melihat ada orang-orang yang demikian terlalu melebihkan satu tokoh dengan tokoh yang lain, maka dinasihati tidak boleh. Ya, karena setiap orang tidak masuk, setiap orang tidak masuk punya kesalahan. Ya, oleh karenanya kita harus tutup rapat-rapat itu, karena bisa jadi pintu yang kerusakan itu dari melebihkan tokoh, melebihi batasnya. Ya, melebihi batasnya. Misalnya sampai ke derajat apa? Tuhan, ya kultus, dan ini sangat tercela sekali. Jadi memang dinasihati pelan-pelan. Ya kalau nasihati orang itu pelan-pelan, jangan kemudian di muka umum, kemudian apalagi itu misalnya teman kita, udah kita gandeng tangannya, kita ngomong baik-baik, ya saya cinta kamu karena Allah, saya tidak mau ya kita sama-sama masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, kita pengennya kebaikan. Ayo kita coba belajar bareng. Yang demikian itu begini demikian. Kita tidak merasa kita yang paling benar sendiri, kemudian kita menggurui, kemudian kita menjadi yang akhirnya justifikasi dia. Bisa jadi karena ketidaktahuan. Ya, jadi memang tata caranya yang baik sehingga ilmu itu bisa diterima, ya, sehingga apa yang kita mau, apa yang kita dakwahkan itu juga ya menimbulkan kebaikan yang baik. Ya, jadi demikian barakallahu fikum. Cukup ya, seperti cukup ya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan ilmu kepada kita ya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah ya, untuk beramal soleh sampai kita meninggal dunia ya. Wassalamualaikum. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan ya, salah kata dan yang lain sebagainya, tidak ada niat untuk menyinggung dan lain sebagainya. Murni saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jazakumullah khair pada ketua takmir, panitia segala macam yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pengajian di masjid ini. Semoga Allah memberikan balasan yang banyak sekali di dunia dan di akhirat. Ya. Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini.